Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilaha wa ashfa'na minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Hari berbahagia, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu karakter Rasul sallam atau sifat Nabi adalah adanya amanah dalam diri beliau. Dan sifat ini juga dimiliki oleh para nabi-nabi lainnya. Amanah ini artinya sederhananya adalah tanggung jawab, ya, tanggung jawab atau bisa dipercaya. Hadirin berbahagia, Rasulullah SAW nampak sekali bagaimana sifat amanah bagi beliau, bahwa orang yang amanah ini akan memberikan kenyamanan, keyakinan, ya, kedamaian. Karena kata-kata amanah itu satu akar kata dengan kata iman dan aman. Dia iman juga akar kata nanti dengan amanah dan aman. Artinya orang yang beriman mesti dia amanah, dan orang yang amanah pasti dia aman, bahkan memberikan kenyamanan. Kata Rasulullah SAW, la imanan liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Nah, bagaimana amanahnya Rasulullah SAW? Kita lihat ketika Nabi mau hijrah. Nabi itu mau hijrah, Bapak. Ini malam mau hijrah. Yang tinggal berapa orang sahabat besar, yaitu Abu Bakar diantaranya dan Ali bin Abi Thalib. Ini Nabi mau berangkat hijrah sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Nabi kepada Ali, wahai Ali, engkau hijrahnya besok. Setelah kau selesaikan mengembalikan amanah-amanah yang ada dalam diriku ini kepada pemilik-pemiliknya. Siapa pemilik amanah itu? Adalah orang-orang kafir. Ya. Coba kita bayangkan, orang Quraisy memusuhi Nabi, membenci Nabi, ingin membunuh Nabi, tetapi mereka lebih yakin untuk menyimpan barang-barangnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak bisa dipungkiri gitu. Ya, mereka benci Nabi, mereka musuhi Nabi, mereka ingin membunuh Nabi, tetapi mereka lebih yakin menyimpan barang-barangnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin berbahagia, kalau kita lah mungkin benci sama orang, tidak suka sama orang, kita tak akan berani menitipkan barang sama orang itu. Tapi ini musuh bebuyutan, lebih yakin menitipkan barangnya sama musuhnya itu Rasulullah SAW. Bagaimana hebatnya Nabi. Maka tidak bisa, suka tak suka, Nabi itu diyakini dia punya sifat amanah. Maka digelar dengan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Dan Nabi membuktikan tanggung jawabnya. Bagaimana membuktikan tanggung jawabnya? Sebelum berangkat, Ali kembalikan amanah ini. Kalau kita gimana kira-kira Pak? Orang benci kita, musuh kita, nak bunuh kita, barangnya ada sama kita, kita nak berangkat nih, bukan dekat Pak berangkatnya, dari Mekah Madinah 500 kilo, barang-barang ini ada sama kita, kembali apa enggak? Ini bisa untuk modal dalam perjalanan Pak. Tapi Nabi membuktikan bagaimana tanggung jawab dan amanahnya dia dikembalikan. Nah, hadirin berbahagia, begitulah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawan daripada amanah ini adalah khianat. Ya, lawan daripada amanah ini adalah khianat. Maka Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasul
Ya, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jangan kau khianati Allah, jangan kau khianati Rasul, dan jangan kau khianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, padahal kamu mengetahui. Bagaimana mengkhianati Allah? Bagaimana mengkhianati Rasul? Mengkhianati Allah dengan tidak melaksanakan perintahnya, mengkhianati Nabi dengan tidak melaksanakan sunnahnya. Bukankah perintah Allah sudah terpikul di pundak kita? Bukankah kita sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kita meyakini Allah, kita meyakini Rasul. Maka karena keyakinan kita itu dipikulkan amanah kepada kita, mengamalkan perintah Allah, mengamalkan perintah Nabi. Orang yang tidak amanah, dia tidak akan aman, tidak akan nyaman. Artinya apa? Orang yang mengkhianati Allah, yang mengkhianati Rasul, demi Allah dia tidak akan nyaman, Bapak. Ketika perang Uhud terjadi, perang Uhud itu orang Islam 1.000 orang, orang kafir 3.000 orang. Dari yang 1.000 orang itu 300 mundur umat Islam karena dipengaruhi oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Salul bin Ubay. 300 orang mundur, tinggal ya 600 ya, 1.000 kurang 300 700 tinggal 700. Nah, Rasulullah SAW menengok pasukan orang kafir Quraisy 3.000, maka dibikin strategi. Salah satu strateginya pasukan pemanah ada 50 orang. Ditaruh di puncak bukit Rumat namanya. Ya, ini pasukan benteng yang terakhir. Di bawah adalah Rasulullah SAW dengan para sahabat. Pasukan pemanah handal ini dikasih oleh Rasulullah SAW semacam arahan. Kata Nabi, apapun yang terjadi nanti di bawah ketika kami mengadakan perlawanan, kalau kami menang dan kalian melihat bagaimana banyaknya harta ghanimah, harta rampasan perang berserakan, kalian jangan turun. Atau sebaliknya, kalau kami kalah sampai-sampai kepala kami dimakan oleh hewan-hewan, kalian pun jangan turun. Pokoknya apapun yang terjadi, yang pasukan 50 orang di atas gunung Rumat ini jangan turun. Terjadilah peperangan. Awalnya strategi berjalan dengan mulus, umat Islam menang. Sehingga orang kafir kalah, harta rampasan banyak. Harta rampasan banyak. Yang di puncak gunung tadi melihat harta rampasan itu terlena. 40 orang turun ke bawah mengambil harta rampasan perang. Tinggal 10 orang. Khalid bin Walid yang pada saat itu belum masuk Islam melihat tinggal 10 orang, maka dia serbu yang di atas sehingga dia dapat kuasai. Apa efeknya? Dalam cerita singkat ini yang kita harus tahu bahwa akibat 40 orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, yang tidak mengikuti arahan Nabi, akhirnya di perang Uhud itu umat Islam kalah. 70 orang mati syahid. Maka dikatakan oleh ulama, kalau 40 orang saja tidak melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, Allah berikan penderitaan dan kehancuran. Bagaimana kalau pada hari ini bukan hanya 40 orang yang mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul, jutaan orang melakukan bermaksiat. Ya, jutaan orang melakukan maksiat. Mungkinkah akan terwujud yang nama Islam ya'lu wa la yu'la alai? Islam ini tinggi dan tidak ada setinggi-tinggi daripada Islam. 40 orang cuma yang melakukan kemaksiatan. Bagaimana kalau hari ini jutaan? Kalau cuma satu kali saja sahabat Nabi itu tidak melaksanakan perintah Nabi, Allah berikan efek dalam kekalahan. Bagaimana kalau setiap hari seseorang melakukan tidak mengikuti perintah Allah dan perintah Rasul? Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, jangan heran hari ini, ya, umat Islam tidak mendapatkan kenyamanan, bahkan dikucilkan, bahkan dari setiap sisi kita dipojokkan. Kenapa? Kita tidak mau mengikuti Allah, mengikuti Rasul. Hadirin berbahagia, maka pentingnya amanah ini. Pentingnya amanah, tidak berkhianat kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada manusia. Hadirin berbahagia, ayo kita koreksi. Mungkin itu ada di antara kita. Apa yang ada? Tidak mengikuti perintah Allah, mengkhianati Rasul. Maka Allah katakan,
Wa ma yuti'allaha wa rasula faqad faza fawzan azima. Siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang sebesar-besarnya. Tapi ketika kita ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, jangan harap kemenangan dari pribadi, keluarga, berbangsa dan bernegara akan kita miliki. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.